Halo teman-teman, sebelum mendengarkan kelanjutan ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Episode 22 part 2. Tikus di belakang semakin dekat, dinding lorong bergetar dan berdebu. Kami tersengal oleh perasaan tegang, tapi kami tiba tepat waktu, segera berbelok ke kanan. Sally memadamkan sarung tangannya. Harimau kami berhenti, tidak bergerak, bersembunyi di balik gelap lorong. 3 tikus besar muncul beberapa detik di belakang kami. Mereka berbelok ke kiri, arah berlawanan. Aku mengembuskan napas lega. Tikus itu tidak tahu kami persis di dekatnya saat melintas. Hingga separuh perjalanan, dengan suasana semakin tegang, kami berhasil maju tanpa diketahui tikus manapun. Aku memutuskan berhenti setiap beberapa ratus meter, menghela napas. Tikus-tikus itu entah kenapa besar sekali. Mereka mungkin menyerang hewan-hewan di padang sabana. Tapi kami diuntungkan dengan badan tikus sebesar itu. Meski mereka bisa berlari lurus dengan cepat, tikus-tikus ini tidak selincah tikus rumahan yang kukenal. Kaki-kaki mereka pendek, untuk berdiri saja susah payah, apalagi menggapai benda, tidak bisa sama sekali. Senjata mereka hanya moncong dengan gigi-gigi tajam. Kalian baik-baik saja, Ili memastikan. Kami mengangguk. Kami sudah berhenti untuk yang ke-12 kali, menyeka keringat. Jika pengalaman melewati lorong tikus ini membuat trauma, sepulang ke kota kita, aku setiap malam bisa bermimpi buruk tentang tikus raksasa. Bayangkan tikus-tikus ini mengejar-ngejarku dalam mimpi, dan aku berteriak-teriak dalam tidur, Ali bergumam. Jika situasinya normal, gurauan Ali itu lucu, tapi situasi ini tidak ada yang tertawa. Aku mencengkram Suraya harimau, kembali maju melangkah, tinggal separuh lagi. Dengan bergerak sangat hati-hati, kami bisa melewati lorong-lorong ini tanpa diketahui tikus manapun. Kabar buruknya, setelah persimpangan berikutnya, ada 2 tikus sedang menggigit-gigit sesuatu persis di lorong tujuan kami. 2 tikus besar itu asik sendiri, tidak bergerak pindah di tengah lorong. Kami hanya bisa menatap tikus itu dari persimpangan. Gigi-giginya yang sebesar betis orang dewasa terlihat tajam berkilat di lorong yang remang. Kapan mereka akan pergi dari sana? Tanya Sally setelah kami menunggu 15 menit dengan tegang. Semua tikus senang menggigit-gigit sesuatu, Sel. Itu untuk mengikir gigi mereka yang terus tumbuh. Jika mereka tidak menggigit-gigit sesuatu, gigi mereka akan terus memanjang, menembus kepala mereka. Mereka bisa melakukannya berjam-jam, Ali menjelaskan. Kita tidak bisa menunggu berjam-jam. Apakah ada lorong lain, Kita memutar. Tidak ada, inilah satu-satunya lorong yang melintasi dinding bebatuan di atas. Kita tidak bisa memutar. Tapi bagaimana melewati mereka, Kita menunggu. Aku menghembuskan napas berusaha rileks. 15 menit berlalu. 2 tikus itu masih asik di sana. Tidak ada tanda-tanda mereka akan pindah. Bagaimana jika di belakang kita muncul tikus lain saat kita menunggu, Kita harus terus bergerak, kata Ali. Bergerak kemana? Aku mulai kesal. Di depan ada 2 tikus, kamu mau menghadapi mereka? Ali menggaruk rambutnya yang acak-acakan, kembali diam, menunggu. Masalahnya, Ali benar, lorong-lorong ini tidak pernah sepi, selalu saja ada tikus yang lewat. Jika kami berhenti, kemungkinan ditemukan tikus lain sangat besar. Dari jauh mulai terdengar gemerisik suara tikus, banyak jumlahnya. Aku punya ide, Ili berbisik. Kami menoleh kepada Ili. Aku akan mengalihkan perhatian 2 tikus itu, aku akan memancing mereka ke persimpangan ini, berlari ke lorong lain. Dan saat tikus itu mengejarku, kalian bisa meneruskan perjalanan. Aku segera menggeleng. Kita tidak boleh berpisah, apalagi di dalam lorong tikus ini. Tidak ada jalan keluar lain, Kamu jangan khawatir, aku hafal lorong yang telah kita lewati. Aku akan berputar berusaha lolos dari 2 tikus ini, kemudian menyusul kalian. Ide itu berbahaya, aku menolaknya. Akan tetapi, suara gemerisik di belakang kami semakin kencang. Ada banyak tikus yang sedang berlari-lari mendekati persimpangan tempat kami menunggu. Kita akan terjepit di sini, Ada tikus yang datang dari belakang dan lorong kanan, dan kita tidak bisa maju. Biarkan aku mengalihkan perhatian 2 tikus itu, Ili mendesak. Aku menggigit bibir, kenapa ini jadi menyebalkan sekali.
Sebelum aku memutuskan, Ili sudah menggebah harimaunya. Maafkan aku, Kapten. Harimau Ili maju ke lorong. Ili memukulkan tongkatnya ke dinding lorong, suara berdentang terdengar. Dua tikus itu langsung menoleh melihat Ili di atas harimaunya tanpa menunggu. Dua tikus itu langsung mengejar dengan suara mencicit, meninggalkan benda keras yang sedang mereka gigit. Sally di sebelahku menutup mulut, hampir menjerit melihatnya. Ekor tikus melenting ke sana kemari saat melintasi persimpangan di depan kami. Lorong tujuan kami telah ditinggalkan dua tikus kosong. Ayo Rah, kita maju, Ali berseru. Tapi Ili bagaimana? Aku berkata dengan suara bergetar. Ili akan baik-baik saja. Dia akan lolos. Ali sudah menggebah harimaunya maju. Aku tidak punya pilihan. Di belakang dan lorong kanan kami, gemerisik tikus semakin dekat. Sally juga menyusul. Lepas dari lorong panjang itu, kami sudah berhasil melewati dinding tinggi itu. Di atas kami, tanah setebal 10 meter adalah padang sabana sisi lain dinding. Aku menghentikan harimauku setelah beberapa puluh meter maju. Kita menunggu Ili di sini. Jika dia berhasil lolos dari kejaran, dia pasti akan muncul. Kita harus terus bergerak, Rah, Ali menggeleng. Aku tidak akan meninggalkan Ili. Aku sudah mengambil keputusan ini. Seharusnya tadi akulah yang mengalihkan perhatian dua tikus, karena aku bisa menghilang. Ili mengambil alih tugas itu karena dia merasa bertanggung jawab memastikan kami aman. Bagaimana jika Ili tidak berhasil lolos? Akulah yang paling bersalah. Kami akan menunggu Ili di sini. Tikus-tikus itu semakin aktif di lorong, Rah. Mereka seperti mengetahui ada yang tidak beres dengan lorong mereka. Mereka sudah tahu ada yang menyelinap masuk. Kita harus keluar menuju pintu lorong. Setidaknya kita aman menunggu di padang sabana. Kita menunggu di sini, Ali. Rah, Ali, Sally berbisik. Saat kami asik bertengkar, tanpa kami sadari seekor tikus besar merangkak mendekat dari depan. Moncongnya terlihat mengerikan, juga gigi-giginya yang tajam. Mata besarnya menatap kami. Posisi kami telah diketahui. Tikus itu mencicit memberitahu yang lain. Lari! Aku berseru mencengkram surai harimau. Harimau-harimau kami segera lari kencang. Tikus itu segera mengejar. Lorong-lorong yang kami lewati bergetar oleh kaki-kaki tikus raksasa. Di belakang tikus itu ikut mengejar keempat tikus lainnya. Dan masalah kami semakin serius. Karena dari depan ada dua tikus yang berlari melewati arah bersiap menghadang. Cepat, Sally! Aku menoleh ke belakang. Sally tertinggal. Kami harus tiba di persimpangan depan, atau kami akan terjepit di lorong ini. Tikus di belakang kami sudah dekat, juga di depan. Aku memacu harimauku lebih cepat saat tikus di depan dan belakang itu meloncat bersamaan, hendak menangkap kami persis tiba di persimpangan. Belok kiri, aku berseru. Berbelok tajam harimauku gesit melakukannya. Harimau Ali dan Sally ikut berbelok. Hanya sepersekian detik tikus-tikus itu bertabrakan di persimpangan, berdebam jatuh, membuat debu-debu rontok. Tapi hanya sesaat tikus-tikus berguling kembali mengejar dengan marah. Di depan kami ada lagi persimpangan. Belok kemana, Ra? Ali bertanya. Aku menelan ludah dalam situasi panik seperti ini. Ingatanku atas lorong-lorong tikus menjadi rancu. Aku lupa kami harus belok kiri atau kanan. Di belakang kami ada 6 atau 7 tikus raksasa mengejar. Belok kiri, aku memutuskan. 3 harimau berbelok tajam, kaki-kakinya mencengkram dasar lorong. Kami terus berlari. Tikus-tikus itu ikut berbelok ke kiri. 200 meter berlari di lorong itu, Sally tiba-tiba berseru. Lorongnya buntu, Ra. Tangannya yang menyalat terang menyinari ujung lorong. Aku mengeluh tertahan. Aku keliru mengambil persimpangan. Seharusnya aku belok kanan. Apa yang akan kita lakukan? Aku belum tahu. Tikus-tikus itu terus mengejar dan beberapa meter di depan kami tidak bisa maju lagi. Lorong itu mentok menahan laju kami. Napasku menderu kencang. Aku mengangkat tanganku membalik posisi harimau. Bersiap juga Ali mencengkram pemukul kastinya. Kami tidak punya pilihan selain melawan. 6 tikus mendekat. Suara mereka mendecit-decit marah. Taringnya yang sebesar betis terlihat mengkilat. Saat aku bersiap memukul di depan, memulai pertempuran, Sally punya solusi lebih baik. Entah dari mana Sally memikirkannya, tiba-tiba dia membuat cahaya sarung tangannya menjadi terang berkali-kali lipat, menyilaukan mata, seperti ada lampu sorot. Ikuti aku, Rah, Ali, Sally berseru. Dia menggebah harimaunya berlari menuju tikus-tikus itu. Apa yang akan dilakukan Sally? Kenapa dia malah menyambut tikus-tikus itu? Tikus tanah tidak terbiasa dengan cahaya terang. Mereka tidak bisa melihat kita dengan cahaya seterang ini. Ali yang mengerti rencana Sally menjelaskan menyusul Sally.
Ali benar, tikus-tikus mencicit marah, tapi mereka tidak bisa melihat kami. Kaki-kaki pendek mereka juga tidak bisa meraih. Badan mereka terlalu besar untuk melakukan manuver. Tikus ini dirugikan oleh bentuk badan yang terlalu jumbo. Harimau Sally dengan lincah berlari di sela-sela 6 tikus yang buta sejenak melompati ekor mereka yang panjang. Aku dan Ali menyusul. Aku mengangkat tanganku sambil terus berlari memukul ke atas lorong. Terdengar suara berdentum. Atap lorong ambruk, tanah bertumpuk menutupi lorong. 6 tikus itu mencicit-cicit marah. Penglihatan mereka kembali, tapi gerakan mereka terhenti oleh tumpukan tanah. Itu lebih dari cukup memberi kami waktu meloloskan diri. Kami tiba lagi di persimpangan semula. Aku mengambil arah yang benar. Hanya saja, semua tikus di lorong itu telah tahu apa yang terjadi. Semua tikus bergerak ke arah keributan. Secepat apapun kami lari, kami terjepit di persimpangan besar terakhir sebelum keluar. Ada 6 lorong bertemu. Dari semua lorong itu, tikus-tikus berlari menuju kami. Entah apa kabar Ili di tengah kekacauan ini. Dia sendirian. Bagaimana kalau Ili tersesat? Kita berbelok kemana arah? Sally memastikan. Kami masih tertahan di persimpangan. Tikus-tikus itu semakin dekat. Sally bisa saja menggunakan cahaya terang sekali lagi. Tapi itu hanya bisa menahan laju tikus beberapa detik. Dengan tikus dari semua arah, kami tidak akan bertahan lama. Kita ke lorong yang mana, Rah? Ali berteriak, situasi semakin genting. Saat aku ragu-ragu mengambil keputusan, dari belakang kami muncul Ili. Harimaunya berlari cepat. Astaga, apa yang Ili lakukan? Harimaunya tidak berlari di lantai lorong, melainkan di dinding lorong. Ambil lorong di kanan kalian. Ili melintas di samping. Kami menggebah harimau menyusul Ili yang sudah melesat cepat. Suruh harimau kalian berlari di dinding lorong, Ili berseru. Bagaimana melakukannya? Bagaimana jika terjatuh? Sally ragu-ragu. Sepanjang dia berlari cukup cepat, dia bisa melakukannya. Ili benar, itu teori fisika sederhana. Kita bisa berlari di dinding lorong melengkung sepanjang kecepatannya lebih dari cukup dan bergerak stabil. Ali berseru semangat. Dia memeluk leher harimaunya, menyuruh harimau itu naik ke dinding lorong. Berhasil. Melihat hal itu, aku dan Sally tanpa ragu-ragu juga menyusul. Kami melintasi dengan mudah tikus-tikus yang berlari di lantai lorong. Kaki-kaki tikus itu terlalu kecil, tidak proporsional dengan tubuhnya yang sangat besar. Jadi meskipun berlari kencang, mereka tidak bisa lari di dinding. Dan mereka tidak bisa menghentikan kami. Hanya ekor mereka yang bisa belenting, berusaha menggapai. Tapi itu mudah diatasi. Ili mengacungkan tongkat peraknya. Malam itu banyak sekali ekor tikus yang putus. Kawanan tikus mencicit marah melihat kami melewati mereka. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa melihat kami melintas di dinding sebelah mereka. Beberapa tikus berhasil memaksakan berdiri, tapi kaki-kaki mereka juga terlalu pendek untuk meraih kami. Aku dan Sally juga terus mengirim pukulan untuk membuat mereka terpelanting. Bahkan Ali yang muncul keberaniannya juga ikut memukul tikus itu dengan pemukul kasti. Membuat tikus itu terbalik jatuh ke lantai lorong. Aku memimpin di depan, kembali ke arah yang tepat. Setelah melewati 2 persimpangan besar, berbelok 2 kali, melintasi lorong terakhir sepanjang 200 meter, kami akhirnya tiba di pintu keluar, muncul kembali di permukaan tanah yang berada di sisi lain dinding besar. Tikus-tikus berhenti mengejar. Mereka tidak tertarik muncul ke permukaan pada siang hari. Dinding tinggi bebatuan telah berhasil kami lewati.